Haleluya. 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 Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada saat ini sebagaimana kita ada dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, mewakili Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat Tuhan, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Nyong Gerungan MTH yang pada pagi hari ini akan membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Puji Tuhan, ibadah kita mulaikan. Kita angkat pujian Tuhan, Kau sungguh besar. Besar anugerah Tuhan bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Berdiri, Tuhan Kau sungguh besar. Haleluya. Tuhan Kau sungguh besar. Amin Tuhan. Karyamu sungguh ajaib. Haleluya. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib.
bersyukur kepada Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. anugerah-Mu Terima kasih Yesus. Haleluya. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Gak lama-lama Kau membuatku berharga. mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Amin, amin. Anugerah Haleluya. pesona-Mu Haleluya. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur. Haleluya. mau selalu bersyukur kepadamu Amin Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, Selalu dan selalu. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di Mau matamu. selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Glory, 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 glory. Ya, haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Amin. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu Tuhan. Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. 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 Angkat suaramu. Puji Dia. Naikkan pujian bagi Tuhan. Tinggikan Dia. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kau sungguh baik. Anugerah-Mu mempesona kami Tuhan. Terima kasih kemurahan-Mu bagi kami. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kau Raja, Kau
lama-lama. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih anugerah-Mu besar bagi kami. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau Allah yang besar, Amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Doa pembukaan dibawakan oleh Bapak Denny Tapi. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau Yang layak Tuhan. Segala yang besar, Kau Allah yang besar. Haleluya. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Haleluya. 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 Segala pujian, keagungan, kehormatan, kemuliaan hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami banggakan, yang kami sanjung, yang kami tinggikan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Nyata kasih setiamu bagi kami Tuhan, kebaikanmu Tuhan bagi kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus.
Terima kasih banyak Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ambil ahli ibadah kami Tuhan. Pakai semua yang melayani, mulai dari pemimpin pujian, singers, para pemain musik jazz maupun rebana, bahkan hamba firman-Mu sebentar akan disampaikan. Biar semua tetap tinggal dalam urapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Ambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Hanya karena kasih Tuhan, Dia melayakan kita untuk dapat menghadap taktanya, untuk dapat menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita berpujian, kasih melayakan seluruh hidupku. Haleluya. Kasih-Mu melayakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Haleluya, kasih mulayakan seluruh hidupku. Mari saya undang semuanya berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam
itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian dari seluruh pemuda remaja yang ada. Ku taruh Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
Haleluya, puji Tuhan. Yang merasakan keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan, mari lambaikan tangan. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita akan berglori untuk Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Mari saya undang semuanya berdiri. Kita akan memuji Tuhan, bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapanlah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Raja atasku, hanya Kau Tuhan. hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin, haleluya, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, Raja mulia. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah atasku. Amin, haleluya. Segenap jiwa dan pengharapanlah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Haleluya, hanya Yesus. hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin, amin, haleluya, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Oh, Ajaib Kau Tuhan, amin. agung dan perkasa. Yesus, haleluya, Kau sumber kemenangan kami. Amin. Layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus, Kau Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Lambaikan tanganmu. Amin. Kau Tuhan, Haleluya. agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Layak berkuasa, memerintah semuanya. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Amin. agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami. Kau sumber Amin. kemenangan. Haleluya. Layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus, Yesus Raja mulia. Yesus, Amin. Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Puji Tuhan. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada bersamaku, Siapa Jadi lawan bila Allah ada bersamaku. ada bersamaku, siapa jadi Lagi lawan? bila Allah ada bersama kita. Haleluya. Bersamaku, siapa jadi lawanku? Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku. Haleluya. Glory, glory, glory. Ku berdiri Amin. Dengan iman kita berdiri. Yesus. Haleluya. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja.
Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar, amin. Haleluya. Engkau merisai hidup, amin, amin. Haleluya. Iman dalam Yesus Tuhan. Glory. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, bukan terbang, bukan terbang. Amin. Haleluya. Glory, glory. Amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan kepada puji Tuhan. Glory, glory Tuhan. Di dalam Tuhan bukan terbang. Amin. Glory. Haleluya. Tinggi di Allah bersama. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bukan aman di dalammu. Amin. Di dalammu bukan aman. Bukan aman. Di dalammu bukan aman. Bukan aman. Di dalammu. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya lama. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan Yesus Tuhan. Dalam tangan-Mu seluruh hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan saja, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa. Yes Tuhan. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Selanjutnya saya serahkan kepada pendeta Bapak Nyok Gerungan yang kuasa sanggup pulihkan hati dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika Engkau ada di pihak kami tidak khawatir, kami tidak akan ragu, kami tidak akan goyah, karena Engkau pembela kami. Terima kasih Tuhan, ada pujian sorak-sorai yang sudah kami naikkan kepadamu. Biarlah itu semua jadi dupa yang harum di hadapan Allah. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau tahu kebutuhan kami masing-masing. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau yang akan menyempurnakan, Engkau yang akan melengkapi, sehingga setiap pribadi kami yang hadir, persoalan pergumulan kami dibebaskan, dilepaskan, dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya kita semua bersyukur karena oleh kasih dan anugerah Allah hari ini kita ada dalam bait Tuhan. Karena ada banyak orang yang rindu beribadah, namun mereka tidak bisa. Ada yang di dalam penjara, ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah tapi mereka tidak bisa karena kondisi kesehatan mereka. Bahkan mungkin ada di rumah karena pergumulan persoalan yang berat, mereka tidak bisa kumpul bersama. Tapi hari ini ada sukacita bagi kita semua, karena kita rindu menyenangkan hati Tuhan, menikmati jamahan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, Majelis Jemaat yang mempercayakan saya untuk bisa melayani hari ini. Saya ingat saya masih di Manado kalau tidak salah. Bapak Gembala chatting bagi kita. Kita bilang siap. Karena itulah tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, sekali lagi terima kasih. Dan tidak berlambatan saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Saya ajak kita membuka Alkitab dalam kitab surat Yakobus, pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Yakobus pasal yang pertama. Kalau saudara sudah temukan ayat ini, kita katakan haleluya sambil berdiri. Mari kita berdiri semua. Kita baca bersama ayat firman Allah ini dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Puji Tuhan. Silakan kita duduk. Saudara-saudara, ayat firman Allah ini ditulis oleh Yakobus, saudara Yesus. Yakobus ini, penulis Yakobus ini, dia adalah saudara Yesus, anak Maria.
Ada dua saudara Yesus yang menulis kitab. Yang satunya adalah Yudas dalam surat Yudas yang hanya satu pasal. Awalnya mereka tidak mendukung pelayanan Yesus. Nanti setelah kamar loteng Yerusalem, kita ketahui Roh Kudus turun di sana, dan ternyata Tuhan pakai mereka juga jadi saluran berkat untuk kita juga yang ada di sini. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ayat firman Allah ini saya mau bawa kita memberikan satu judul, godaan itu ada dalam hidup kita. Kepada siapa saja, mau pendeta, mau majelis jemaat, mau jemaat Tuhan, itu pasti ada. Namun kita harus mengalahkannya. Amin. Jadi saya berikan topik firman Allah, godaan itu ada, tapi kita harus mengalahkannya. Berarti kita harus jadi pemenang. Amin. Di setiap pribadi kita, di dalam segala seluk-beluk kehidupan kita, ini godaan itu selalu datang. Tidak bisa tidak, ada saudara. Mau di rumah, mau di atas kendaraan, bisa saja datang. Kata firman Allah, saudara-saudara, ini semua terjadi kenapa? Ayat 14 bilang karena keinginan. Kita dicobai, godaan itu datang lewat apa? Lewat keinginan. Ayat 14 bilang, lewat keinginan. Dan kita terpikat oleh keinginan itu. Haleluya. Ini yang menyebabkan kehancuran gereja. Tidak terkecuali. Sekali lagi, mau pejabat, mau hamba Tuhan, mau jemaat, semua. Saudara-saudara, kita bisa terjebak dengan hal itu karena keinginan yang lebih. Akhirnya kita terpikat olehnya, jatuh dalam dosa. Ayat 15 bilang. Dan kalau kita jatuh dalam dosa dan kita tidak bangkit lagi keluar dari dosa itu, maka itu akan membuahkan maut. Kematian, bukan hanya kematian tubuh, tapi kematian kekal, karena kita tidak keluar dari kehidupan di dalam dosa. Saudara-saudara, tadi lagu yang pertama kalau tidak salah ya, dia bilang kau membuatku berharga di matamu. Kenapa itu godaan ada dalam diri kita? Saya ambil dalam ayat, dalam lagu tadi, karena kita berharga di mata Tuhan. Coba kalau kita tidak berharga, nah ada godaan. Betul tidak? Tapi karena kita bernilai, kita berharga, godaan itu datang. Godaan itu akan datang. Sehingga membawa kita jatuh dalam dosa. Karena kita bernilai. Hargailah hidup kita. Kita ini bernilai, saudara-saudara. Kita berharga di mata Tuhan. Dan karena kita berharga di mata Tuhan, jaga hidup ini. Jaga hidup ini. Supaya kita terus melangkah berjalan dalam lindungan Tuhan. Karena godaan itu datang awalnya dari pikiran kita. Dari pikiran kita. Dari pikiran, dia olah, hati kita memutuskan, oh baking begini, lakukan itu, padahal membawa pada kejatuhan. Kegagalan yang terjadi di setiap pribadi orang percaya, dari situ tidak mampu menangkal, tidak mampu menghambat, tidak mampu membuang segala pikiran-pikiran jelek yang datang dalam diri kita. Kita harus hati-hati kepada siapa kita berikan pikiran kita. Kita harus hati-hati. Kita jangan mau diseret dan dipikat oleh kuasa kegelapan itu sendiri. Karena kapan saja, di mana saja itu bisa terjadi, saudara, bisa terjadi.
Bisa terjadi. Baru setahun saya menikah, belum setahun. Waktu saya menikah, waktu saya baru hitungan bulan, kami menikah bulan April. Waktu itu, setelah menikah, saya langsung datang Sangir. 2 minggu setelah menikah datang Sangir. Tapi saya belum putuskan tugas saya di SMA Kristen YPKM Manado. Karena ada perjanjian waktu saya diterima jadi guru di situ, tolong ada perjanjian. Perjanjiannya apa? Kalau saya keluar tanpa alasan, ada denda. Walaupun itu cuma di atas kertas, tapi saya tidak mau melangkahi aturan. Saya pulang. Itu sekitar bulan Juli, karena pas liburan, saudara-saudara saya pulang. Waktu saya pulang, saya ketemu dengan mantan pacar saya. Nah, bahaya ini. Karena sebelum saya nikah dengan istri saya, sebetulnya saya punya kerinduan mau nikah dengan wanita itu. Kami sudah pacaran lama, dan waktu saya ajak dia nikah, dia bilang saya belum siap. Karena usia kami berbedanya, selisihnya lebih dari 5 tahun. Lebih muda dari kita. Kita bilang kita ini 30-an. Kok mau tunggu umur berapa kita mau nikah? Kita bilang. Kok dia bilang kalau ngana so ada lain nikah jo. Benar. Tiba-tiba saya menikah dengan istri saya instan. Karena apa saudara? Keputusan kami berdua mau nikah itu bulan April akhir, bulan Maret akhir. Bulan April kami nikah, kami tidak pernah pacaran. Nggak pernah pacaran. Cuman 1 kali setahun sebelum saya pernah ketemu dia. Waktu itu ada tulude, saya datang pasiar di Pendeta Limpele, ketemu. Akhirnya tidak ada hubungan sebab akibat, tidak ada. Januari saya tiap mau nikah dengan saya. Karena waktu itu saya tidak jadi sarjana. Saya mau ujian sarjana, saya diblok oleh dosen pembimbing saya. Nah itulah yang terjadi. Waktu saya ketemu dengan mantan pacar saya ini, wah timbul ini pikiran-pikiran dulu. Saudara-saudara, waktu itu kami berbincang-bincang, akhirnya timbul, sebetulnya kok tong 2 ini dia. Kong dia bilang begini Pak kita, nyong, ngana pikiran kasih lurus, kasih bagus, ngana itu seorang punya. Wow, kita pemalu dang. Akhirnya saya menyadari, karena kami pacaran cukup lama dengan dia. Dengan istri saya kami tidak pacaran. Godaan itu bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, amin. Tapi kalau kita orang punya Yesus di hati kita, ada Roh Kudus, maka kita akan mampu menangkalnya. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan coba memperhatikan iblis buat jebakan, dan jebakan-jebakan yang dia buat itu bagus, manis, indah, menarik. Kita yang harus menangkalnya. Nah kita carikan solusinya. Solusinya apa? Poin pertama, solusinya yang harus kita hadapi. Kita harus perhatikan, kita orang harus kenal diri. Kenali diri kita. Terus apa? Jaga tong pe hati. Amin. Orang harus kenali diri saya, diri kita. Siapa saya ini? Kalau orang tahu siapa diri kita, jaga itu hati. Amin. Kalau saya tahu saya ini hamba Tuhan, jaga ini hati ini. Posisikan dirimu, engkau adalah seorang hamba Tuhan. Di mana engkau berada, jadilah engkau terang bagi orang lain. Kalau saya sadar saya sebagai anak Tuhan, jadilah engkau garam bagi dunia ini. Amin. Mulai dari tutur kata, tindakan kita, perbuatan kita mencerminkan benar kita ini orang terang. Begitu. Bukan cuma di bibir ini bagus. Ada lagu bilang memang lidah tak bertulang. Ya, kalau mau bicara wow, mantap, indah, manis.
Apalagi kalau masih muda, anak-anak muda dong bilang gombal semua. Ya, banyak. Untuk mendapatkan sesuatu, perkatakan yang baik-baik. Jangan sampai dapat tahu kita ini begini. Karena apa yang diketahui oleh hati itu cuma engkau dengan Tuhan. Yang tahu hati saya cuma saya dengan Tuhan. Betul tidak saudara? Yang tahu hati saudara cuma saudara dengan Tuhan. Mulut bisa berkata lain, hati bisa lain. Dan itu memang bisa. Saudara, kalau kita kenal diri kita, siapa kita, kita tidak akan terjebak dengan hal itu. Walaupun mungkin sulit, walaupun mungkin berat, kita akan tetap berkata, saya anak Tuhan. Kalau saya anak Tuhan, tunjukkan saya benar-benar adalah anak Tuhan. Kalau saya hamba Tuhan, tunjukkan benar saya ini hamba Tuhan. Di mana saya berada, di mana saya pergi, jadikanlah engkau benar seorang hamba Tuhan. Haleluya. Kita buka Yeremia pasal 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Coba perhatikan. Firman katakan betapa licik hatinya, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Ini hati yang tahu cuma dirinya. Makanya Yesus katakan, dari hati muncul segala hal yang jahat. Hal-hal yang jahat itu dimunculkan oleh hati. Masuk pikiran, tindakan dalam mulut dan tangan kaki kita. Perbuatan kita. Makanya saya katakan, kenali diri ini. Sadari siapa saya. Sadari siapa kita. Jaga tongpe hati supaya jangan sampai tersandung. Karena Amsal katakan, saudara-saudara, Amsal 4 ayat 23 dia bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau tong tidak jaga ini hati, maka yang muncul bukan kehidupan tapi kematian. Amin, saudara. Kematian bukan hanya dilihat dari kita tutup mata, amin, soalnya tidak ada. Bukan. Tongpe iman bisa mati, ya kan? Mati dengan cara apa? Kita melakukan hal-hal yang tidak benar, jauh dari hal-hal yang Tuhan mau, akhirnya membawa pada kematian iman kita. Kita bisa murtad, kita bisa tinggalkan Tuhan. Kenapa ada orang-orang yang tinggalkan Yesus? Padahal ada begitu banyak orang yang di seberang sana. Mereka datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus dan mengatakan, dialah jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Yesus. Tapi kenapa orang Kristen pergi ke sana? Karena dompet hati tidak jaga. Nyandak tahu, nyandak kenal diri. Kita orang sudah diselamatkan, kita orang sudah ada pada jalan keselamatan, kita orang sudah ada pada jalan yang lurus. Tapi kita masih mau datang ke jalan yang bengkok, yang menuju pada kematian. Nyandak sadar diri. Bersyukur kita sudah diselamatkan Tuhan. Keselamatan diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Saudara tidak bayar apa-apa. Kita orang saya tidak bayar untuk keselamatan, ya. Untuk jadi pejabat, untuk jadi untuk menjadi pemimpin, orang boleh bayar deng doi. Tapi untuk keselamatan orang tidak bisa sogok wa Tuhan, tidak bisa. Amin. Tidak bisa sogok wa Tuhan. Kalau orang hidup dalam kebenaran, maka tempatmu ada di sana. Firman katakan, marilah
datanglah kepadaku, hai hambaku yang setia. Amin. Kalau kita setia, kalau kita jaga hati, kita kenal diri kita, kita tidak akan tergoda dengan apa saja. Haleluya. Ini ya poin pertama, jaga tong hati. Poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, yang kedua, kita coba melihat dalam Kisah pasal yang ketiga ayat 19. Kisah 3 ayat 19 dia bilang begini, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saudara, kalau kita lihat ayat pokok kita, dia bilang tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena diseret oleh dan terpikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dan kalau muncul hal seperti itu, poin yang kedua apa? Bertobat, sadar diri, bertobatlah engkau. Amin. Tobat, sadari aku sudah bersalah. Ini dosa yang membawa pada kebinasaan, bukan hanya tubuh, tapi jiwamu, jiwa kita. Karena itu firman bilang bertobat, supaya dosamu dihapuskan. Yang memberikan pengampunan dosa cuma satu, Tuhan, enggak manusia. Saudara, penghapusan dosa bukan dibayar dengan uang, ya kan? Makanya kita ada Kristen Protestan. Kenapa? Karena diprotes soal pembayaran utang dosa oleh Martin Luther. Dosa tidak bisa dibayar dengan uang. Dosa bayar dengan apa? Hidup dalam pertobatan. Amin. Engkau sudah ditebus dari salah dosamu. Engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sadari hidup ini, saya sudah ditebus. Saya ini bernilai. Saya ini berharga di mata Tuhan. Hiduplah dalam pertobatan. Jangan seperti yang saya katakan dalam poin yang pertama, di mulut bagus, mar di hati jauh dari Tuhan. Di mulut kita memuji Tuhan, kita bisa pimpin pujian. Saya masih ingat kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Dia datang melayani di tempat kami di Erimawira. Dia bilang, di tempat saya, saudara, saya tidak sebutkan di tempat mana. Dia bilang, di tempat saya ada pelayan Tuhan, pemain musik, dan siapa? Dan WL-nya. Wow, mereka kalau pimpin pujian, main musik hebat. Kan dia punya kemampuan, talenta yang bagus yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Dia bilang, tidak ada orang yang tahu. Gembala tidak tahu, jemaat tidak pernah tahu. Mereka masing-masing sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya anak-anak. Ternyata dorang dua itu, satu pemimpin musik, pemain musik, satu WL, dorang hidup dalam hubungan gelap. Ini pemain musik dan singersnya, bukan, WL-nya. Di atas mimbar dia berlompat-lompat memuji Tuhan. Jemaat Tuhan memuji Tuhan dengan luar biasa. Saudara, pemain musiknya semangatnya luar biasa. Tidak ada yang tahu. Gembala tidak tahu, jemaat tidak tahu, keluarga yang tahu. Tapi tiba-tiba entah bagaimana, satu persatu Tuhan panggil mereka. Tuhan panggil menghadap Tuhan. Dua orang itu meninggal. Saat satu meninggal, dua meninggal, yang kedua baru dapat tahu ternyata mereka punya hubungan gelap yang sudah lama. Mereka masih bisa melayani Tuhan. Siapa mau tahu itu hati? Tidak ada tuh. Yang tahu siapa? Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang bertindak, wow, tidak ada yang bisa kalahkan. Tuhan tidak bisa sembunyi. Amin.
Nggak bisa sembunyi. Sebab itu mari orang hidup dalam pertobatan. Orang ada di akhir zaman. Tanpa kita sadari, sekarang ini dunia sedang menuju ke sana. Kemana? Ke zaman antikris. Saudara-saudara, semua secara global sudah diatur, ditata dengan baik, sedang menuju ke sana. Baik perekonomian kita, kesehatan kita, semua diatur olehnya tanpa kita sadari. Kalau saudara buka Google, lihat YouTube, saudara-saudara, banyak sekali pemimpin-pemimpin dunia sekarang, perekonomian dunia sekarang diatur oleh satu hal, satu orang, satu manajemen mengarah ke sana semua tanpa kita sadari. Orang bilang, siapa dorang? Setelah ditelusuri, dorang itu orang-orang pintar. Dari mana? Keturunan Yahudi. Sadar atau tidak sadar, saudara? Ini sedang terjadi. Waktu kita dapat COVID kemarin, banyak yang korban. Bukan hanya masyarakat, para medis, perawat, bahkan ada dokter mati. Saudara-saudara, kita menyalahkan siapa? Nggak bisa disalahkan dokter, nggak bisa disalahkan pemerintah, nggak bisa. Sampai ada seorang dokter, dia bilang begini, orang ini sebetulnya ini penyakit biasa-biasa, tapi karena orang so ditimbul ketakutan itu membuat kita rusak pikiran kita, stres, akhirnya kita disendirikan, diisolasi, akhirnya apa? Mati. Obat yang dipergunakan semua serba sistem uji coba. Itu karta mereka, dan itu semua dicatat, disampaikan. Belakangan dikatakan digugat perusahaan-perusahaan yang menjual, yang menggunakan, yang kita sudah menggunakan, vaksin yang kita gunakan, ada yang digugat. Kenapa? Ternyata diatur semuanya. Orang yang telah divaksin katanya pembuluh darahnya, darah-darahnya itu akan mengental, sehingga terjadi banyak orang yang darah tinggi dan lain sebagainya. Itu kata mereka. Dan kalau kita lihat untuk pribadi saya, saudara, sebelum saya divaksin, saya tidak minum obat darah tinggi. Tapi setelah divaksin, kita senin boleh putus obat darah tinggi. Tapi darah, kalau minum obat darah tinggi, bisa dapat 200 sampai 220. Tapi takut saudara, kita minum obat darah tinggi itu lalu bangka kaki. Tapi Pak dokter di Tahuna, dokter Debbie bilang, Om, salah itu obat, ganti obat lagi, terus apa? Batuknya nak berhenti. Tapi Pak dokter Liska, dokter bilang, dua-dua obat itu nih boleh Om, ganti obat. Akhirnya kita ganti obat. Puji Tuhan, so nyandak bangka tuh kaki, nyandak juga batuk-batuk yang memang, waduh. Waktu lalu saya coba kurangi dari 16 mili. Kita bilang, kita selalu tensi kemari Pak Bidan Ati, dia bilang, Bapak so boleh turun, ambil jual 8 mili. Kita minum 8 mili. Duh, kita bilang minum 8 mili, kita kepala aja sakit terus. Kita coba tes Pak dokter Ivana, dia bilang, Om ada minum berapa mili? 8 mili, jangan minum ulang 16 mili. Siapa? Aduh, ini boleh. Kenapa ini tensi 170? Aduh. Nah itulah. Tapi kalau kita ada dalam Tuhan, walaupun seperti itu, Tuhan yang akan jaga kita. Orang boleh minum obat itu, tapi Tuhan membentengi kita. Haleluya. Hiduplah dalam pertobatan. Poin kedua, kita harus hidup di dalam pertobatan. Supaya apa? Supaya kita dijaga oleh Tuhan. Kita alami pembaharuan hidup. Dan hiduplah lewat tuntunan kuasa Roh Kudus. Poin kedua, tidak lama saudara, ya mau lewat setengah jam. Yang ketiga, orang harus kenali
Kita orang ini kata firman Allah seperti tentara Allah. Karena kita adalah tentara Kristus. Amin. Kita orang ini tentara Kristus. Kalau kita tentara berarti kita berperang. Amin. Kita berperang melawan siapa? Ayo, melawan siapa? Iblis. Musuh kita bukan manusia. Orang pemusuh bukan orang. Kok nggak ada yang bilang begini? Om, betul, orang pemusuh bukan orang. Mar, no bagaimana dia ini begini Pak kita? Bukan dia musuh kita. Bukan orang itu musuh kita. Iblis yang ganggu dia sehingga dia merusak hati orang itu sehingga mengganggu kita. Jadi jangan salahkan orang itu. Amin. Dia yang mau menyerahkan pikiran dan hatinya diganggu, digoda oleh iblis, akhirnya dia rusak 4 orang. Jangan biarkan itu terjadi. Orang harus kenali siapa musuh kita. Banyak kali terjadi kebencian, kenapa? Karena engkau terlalu disakiti. Kalau engkau disakiti oleh orang lain, akhirnya muncul kata-kata begini, sampai mati ngana kita soalnya nak membaca cerita dengan anak. Betul tidak saudara? Betul. Siapa mereka? Iblis. Ini terjadi kepada siapa? Masing-masing, kedua-duanya anak-anak Tuhan. Terjadinya di mana? Dalam satu perkumpulan umat Allah. Kalau datang mbak ibadah, yang satu belok ke kiri, yang satu ke kanan. Sementara ibadah menghadap terus ke sana dia, yang satu di sini terus menghadap ke sana. Dia tidak pernah kuliah begini. Saat semua pulang, kasih dia dulu kesempatan pergi lebih dulu, keluar kena duluan. DP keluar baru kita boleh ikut. Pegang tangan pun so susah. Kira-kira menurut saudara, bagaimana kita orang itu? Ada di mana kita orang? Ya? Jangan biarkan iblis rusak hati kita. Kenali, orang punya musuh bukan manusia. Dia adalah saudara kita. Dia adalah rekan kita, pelayan kita bersama-sama. Kita seharusnya saling menopang satu dengan yang lain. Sama-sama hamba Tuhan, sama-sama majelis jemaat, sama-sama anak Tuhan. Mari orang sama-sama saling menopang. Amin. Saling memaafkan satu dengan yang lain. Bukan seperti itu. Saya juga bisa alami hal yang seperti itu. Kalau saya mau cerita pengalaman saya berat, sakit, tapi saya boleh belajar satu hal. Belajarlah untuk bisa mengampuni. Mengampuni bukan gampang, kita bilang. Mengampuni itu bukan cuma sekedar diucapkan. Karena mengampuni itu harus dari hati. Dari hati. Amin. Kalau engkau bisa mengampuni keluar dari hatimu, maka walaupun engkau disakiti, engkau diinjak-injak, engkau disepelekan, engkau tidak dihargai, engkau tetap akan berkata, puji Tuhan, hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan, Engkau yang memberikan saya sukacita, Tuhan yang memberi saya damai sejahtera. Karena yang memberkatiku adalah Tuhan dan bukan orang itu. Haleluya. Tongpe musuh iblis. Coba lihat Efesus pasal 6 ayat 12. So setengah jam semua habis, saudara. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Siapa dia? Siapa dia? Katakan, aku tolak engkau dalam nama Yesus. Kapan saja kita bisa dihasut oleh dia, muncul dalam pikiran kita.
Bangun pagi, dia kasih ingat, nyong, itu dia tidak suka pengana. Ini baru bangun pagi, dia sudah datang teror tompi pikiran. Belum berdoa pagi, baru bangun pagi, dia so teror tompi pikiran. Itulah iblis. Sebetulnya ini ayat terakhir kan? Ayat terakhir. Mari kita tidak usah baca, tapi tolong ingat mundur. Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3, apa yang terjadi dengan Hawa? Yang dia teror siapa? Iblis teror lewat ular siapa? Hawa dengan apa? Pikirannya. Dia bilang apa? Pak ular, Pak Hawa. Tentunya Tuhan bilang, jangan makan ini buah. Jangankan mau makan, mau raba pun jangan. Karena di saat engkau mengambilnya, memakannya, engkau akan mati. Apakah salah perkataan dari ular? Salah perkataan ular? Ya enggak salah. Salah perkataan ular? Ya enggak. Kan Tuhan bilang, jangan kamu ambil itu, jangan kamu makan itu. Karena saat engkau memakannya, engkau akan mati. Jadi dia bilang enggak salah. Tapi iblis suka membalikkan fakta. Dia bawa itu Hawa untuk tahu Tuhan bilang jangan. Tetapi sebenarnya Tuhan lakukan itu supaya apa? Supaya kalian tidak akan tahu mana yang baik dan buruk. Karena saat engkau makan buah itu, engkau akan mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Bukankah begitu? Saudara bisa buka dalam kisah Kejadian pasal 3. Ya, nanti buka di rumah Jo. PR. Karena memang waktu itu yang diketahui oleh Hawa, Adam, saat mereka ada di Taman Eden, yang dorang tahu cuma yang baik. Karena Tuhan tidak kasih tahu pada orang itu jahat. Ya dah, tidak ada. Karena mereka tidak melakukan yang jahat. Tuhan cuma bilang, jangan makan ini buah. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Hari itu juga. Dan benar terjadi, usia Adam tidak melebihi 1 harinya Tuhan, yaitu 1000 tahun. Cuma 900 sekian ya. Paling tua Metusalah 969 tahun, lebih tua dari Adam. Ya enggak sampai 1 hari. Saat itu juga dia mati. Dan barulah dia tahu, oh itu jahat. Itu jahat. Saat mereka belum makan buah itu, yang mereka tahu cuman yang baik, menyembah Tuhan saja. Gitu? Dia ganggu di mana? Pikiran. Siapa yang ganggu? Iblis. Ingat, musuh kita iblis, bukan orang. Amin. Jadi kalau ada muncul dalam hal ini, engkau alami tekanan, engkau alami ocehan, engkau alami diskriminatif dan lain sebagainya dari siapa saja, ingat, bukan dia musuhmu, iblis yang rusak hatinya. Amin. Jadi perkatakan, Tuhan tolak di dalam nama Yesus. Iblis yang ada pada dirinya dikeluarkan Tuhan. Dia jadi orang baik. Haleluya. Gampang mau bicara kan? Mau baking itu nyandak gampang. Iya saudara. Dan memang juga saya berani berkata demikian, karena saya alami. Kalau orang mau baking, indah yang Tuhan buat dalam diri kita. Biar mereka membenci engkau, kau tetap ada sukacita. Engkau akan tetap ada sukacita. Saudara, ini cuma bagus hidup ya. Kita pe badan ini mau kasih turun, so kita bilang ingin tahu bagaimana. Kita pe badan naik terus. Kenapa? Kong kita bilang iyo no, karena apa? Kitanya pusing kok orang mau benci pak kita, tidak suka pak kita, tidak pusing. Yang penting kita kerja, melayani saja. Di hati kalau ada sukacita, tetap ada sukacita. Tuhan berikan damai sejahtera buat kita. Haleluya. Haleluya. Mau supaya engkau diberkati, tangkal semua godaan itu. Jaga itu hati. Poin yang pertama, harus mengenali siapa saya. Kita adalah anak Tuhan. Yang kedua, kita harus alami pembaruan hidup dan hidup dalam pertobatan. Dan yang ketiga, harus kenali musuh kita itu iblis, bukan orang.
supaya toranya tidak saling menyakiti. Amin. Haleluya. Kita tutup mata. Haleluya. Tuhan, Engkau yang tahu setiap pribadi kami. Engkau yang tahu pergumulan kami masing-masing. Kau tahu Tuhan. Kau yang lebih mengerti. Hamba-Mu tidak mengenal. Hamba-Mu tidak mengerti setiap pribadi umat-Mu saat ini. Tapi Engkau tahu setiap pribadi masing-masing. Kau tahu persoalan mereka. Biarlah Roh Kudus menjamah hati kami semua. Menjamah hati hamba-Mu dan kami semua. Mampukan kami untuk menjaga hati kami. Mampukan kami untuk jaga hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam pertobatan. Dan mampukan kami untuk mengenal akan lingkungan kami. Karena sesungguhnya iblis bisa pakai apa saja untuk bisa menggagalkan iman kami. Saudaraku, kalau mungkin dalam hatimu ada kebencian, kalau mungkin dalam hatimu ada tekanan, kalau mungkin ada persoalan yang berat, yang sulit, engkau mungkin berkata, Tuhan terlalu berat ini, terlalu berat. Hatiku berontak Tuhan, sakit. Saudara-saudara, sambil engkau tutup mata, engkau angkat tangan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, ampuni saya. Saat engkau mau mengampuni orang itu, saat engkau mau mengasihinya, mungkin engkau tidak datang kepadanya, tapi angkat tanganmu dan katakan, Tuhan ini aku. Ampuni saya. Ampuni saya. Ampuni saya, mau hidup di dalam Engkau. Saya mau menikmati kehidupan yang indah di dalam Engkau, Tuhan. Jamah hati setiap pribadi kami. Jamah kami semua. Jamah Tuhan. Roh Kudus berkarya. Roh Kudus membebat hati kami yang luka. Roh Kudus menjamah setiap pribadi kami yang tertekan. Roh Kudus menjamah dan memulihkan kehidupan kami. Dan Engkau bawa kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, Bapa. Jadikan kami alat-Mu. Jadikan kami alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, haleluya, hati
bersyukur. Roh Kudus berkarya di hati kami semua. Roh Kudus sama kami semua. Dan biar lewat firman-Mu, Allah panggil kami untuk melakukan setiap kebenaran Allah. Karena kami sadar di sekitar kami ada iblis yang berusaha. Ada iblis yang berusaha ingin menghancurkan kami. Tapi kami tahu Engkau ada di pihak kami. Kalau Engkau ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Tidak ada, karena Engkau penolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku jawab iya, iya, iya. Ku jawab iya, iya. Mari saya undang semuanya berdiri. Ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 amin. Ku jawab ya, 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 haleluya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Doa syukur firman Tuhan dibawakan oleh Bapak John Tampi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi katakan ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi. Siang hari ini Tuhan kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Di mana kami pada siang ini boleh diberkati lewat kebenaran firman Allah yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Di mana firman Allah boleh mengingat, berbicara kepada kami semua. Kadangkala ketika kami diperhadapkan kepada berbagai-bagai masalah, ujian, pencobaan, tantangan, itu bukan Engkau yang memberi pencobaan itu, tapi itu datang dari kehendak hati kami, datang dari pikiran kami sendiri, sehingga kami dicobai dengan berbagai-bagai ujian dan pencobaan dalam hidup kami. Tapi firman Allah mengajar kami ketika kami sedang dikuasai itu dan pikiran kami menghadapi pencobaan yang ada, marilah Tuhan kami mengenal diri kami, siapa diri kami. Dan ajar firman Allah mengajar untuk kami selalu hidup berkenan di hadapan-Mu, hidup selalu melakukan apa yang baik, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Supaya semua masalah persoalan yang datang dalam hidup ini karena pikiran-pikiran kami, semua itu dapat diselesaikan. Haleluya, karena dengan Engkau dan Roh Kudus selalu menolong kami, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami dalam setiap masalah persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu yang sedang menguraikan firman-Mu. Tambahkan hikmat dan akal budi dari surga bagi hamba-Mu. Singkapkan dan buka terus rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu bagi hamba-Mu, dapat disampaikan di mana saja hamba pergi dan berada. Setelah kami diberkati lewat firman-Mu, umat-Mu akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan-Mu. Tilik dari tempat maha tinggi, balas berkat yang berlimpah sesuai dengan janji sabda-Mu. Kami sudah sambut firman-Mu dan akan memberikan korban persembahan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin.
Persembahan dijalankan dan kita akan mendengarkan pujian dari musik dan singers. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban, maka takkan berhenti berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyatakan nabi-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyatakan nabi-Mu, ku nyanyi oh oh oh, keajaiban terjadi. Akan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan aja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyatakan nabi-Mu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyatakan nabi-Mu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Membakar setiap kami. Dengan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyatakan nabi-Mu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyatakan nabi-Mu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Nyatakan nabi-Mu, ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyatakan nabi-Mu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang sudah dipersembahkan, dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Sekretaris. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk ibadah sepekan hari Senin
ada 2 Beston yang melayani firman Tuhan, Ibu Nini, WL Ibu Ebi Sumendap, 2 Safat Ibu Lili, Singer Bapak Deni, Ibu Wati, jam 7 malam di gereja. Hari Selasa ada ibadah Pelprip jam 7 malam di gereja. Hari Rabu ada ibadah Pelwap yang melayani WL Ibu Esther, 2 Buka Ibu Lili, 2 Firman Tuhan Ibu Siu, Firman Tuhan Ibu Pendeta Kelekube, jam 15.30 di gereja. Dan pada malamnya akan diadakan rapat perdana panitia Natal 2024 dan panitia Paskah ya 2025, karena minggu lalu ditunda karena ada kedukaan. Jadi hari Rabu kita akan adakan rapat. Diundang ya seluruh majelis jemaat, tua-tua sidang dan seluruh panitia Natal. Hari Kamis ada ibadah tengah minggu yang melayani WL Ibu Kim, Firman Tuhan Ibu Gembala, Singer Ibu Wati, Pemudi Cindy, Ibu Ling, Ibu Cynthia, Bapak Ferdi, Aser dan Kolektan, Bapak Romi, Ibu Jane, Ibu Maili, musik Billy Naldi Jevon, dan LCD Bapak Kensi. Hari Jumat ada 2 rantai puasa yang melayani 2 buka puasa firman Tuhan Bapak Ferry, 2 Safat Ibu Dita. Mulai dari jam 7 sampai jam 4 2 rantai puasa, dan pada jam 2 ada pembacaan Alkitab secara bergilir. Dan malamnya jam 7 ada ibadah, jam 7.15 ada ibadah keluarga muda di gereja. Hari Sabtu ada latihan musik dan singer, dan ada ibadah pelprap pemuda di gereja, remaja di pastori jam 7.30. Dan kembali hari Minggu jam 7.30 ada ibadah sekolah minggu, dan jam 9 pagi ada ibadah raya yang melayani WL Bapak Deni, Singer Ibu Ebi Sumendap, Ibu Ebi Padang, Ibu Vin, Bapak Swingli, Bapak Ara, Aser, Bapak Roy, Ibu Lince, Kolektan Ibu Nini, Ibu Mei Korompis, Ibu Animai. Dan sebentar sore ada latihan musik untuk anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja. Dan untuk latihan drum jam 2 yang nanti akan dilatih oleh Engku Naldi dan Engku Billy. Dan jam 3.30 ada latihan keyboard yang akan dilatih oleh Engku Billy dan Engku Romi. Dan juga di sini tambahan informasi ya buat seluruh majelis jemaat yang pria, mulai minggu depan harus memakai dasi. Jadi setiap minggu ya untuk majelis jemaat memakai dasi, dan pada minggu yang terakhir seluruh majelis jemaat memakai baju batik seragam akhir bulan. Terlebih khusus juga pemain musik ya, kita lihat ininya ada pakai dasi. Ini adalah imam. Jadi mulai di minggu depan pemain musik dan seluruh majelis jemaat memakai dasi. Haleluya. Puji Tuhan. Dan akhir bulannya pakai batik, seragam batik. Dan pada kesempatan juga ini atas nama Gembala, Ibu Gembala dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nyong Gerungan MTH yang telah melayani lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan-pelayan altar, bahkan seluruh tamu-tamu yang hadir pada pagi hari ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan pekerjaan Tuhan saya serahkan kepada Ibu Gembala sekaligus mendoakan jemaat yang berulang tahun. Di sini yang berulang tahun pada minggu yang lalu, Bapak Matius Papona, mari silakan maju. Pemudi Esterlin Haryawang dan Ade Amoresa Fei Korompis.
Ibu Kim sudah didoakan ya. Video sudah didoakan. Yang di atas dulu. Haleluya, haleluya. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur buat hari-hari yang kami lalui. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami, Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih karunia yang Engkau berikan kepada setiap orang yang mencari Engkau, yang selalu rindu dekat Engkau, yang selalu setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kami, di hadapan Engkau, di hadapan jemaat, pada saat siang hari ini ada Bapak Matius Popona yang berulang tahun tanggal 30 September, usia 40 tahun. Tuhan, kami akan tumpangkan tangan, kuduskan tangan hamba-Mu untuk boleh mendoakan berkat bagi Bapak Matius ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Engkau, apa yang menjadi pekerjaan usaha, keluarga, kesehatan, istri, anak. Tuhan akan mencampur tangan dan Tuhan akan selalu menyertai keluar masuk Engkau di rumah, dimanapun Engkau berada. Sukacita, damai sejahtera, Allah Immanuel yang akan selalu menolong Engkau dalam setiap kesusahan, dalam setiap jerih lelah-Mu. Tuhan yang selalu memberkati. Di dalam nama Yesus, haleluya. Ada pemudi Esther Haryawang pada saat siang hari ini Tuhan, tanggal September yang lalu, beliau berusia 24 tahun. Pemudi yang setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Tuhan memberkati, menjadikan berkat bagi keluarga, orang tua, dan setiap pekerjaan yang dilakukan, apapun itu Tuhan. Tuhan juga memberkati, dan Esther boleh tetap setia mengiring kepada Tuhan, karena ada upah dan ada selalu penyertaan di dalam Engkau. Setiap anak-anak Tuhan yang mencari Engkau, terlebih di usia yang masih muda Tuhan, Tuhan jaga dan pagari, lindungi, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tutup bungkus keluar masuknya, dalam perjalanannya, di rumah, dimanapun, di tempat pekerjaan. Tuhan memberkati dan menolong. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan menyertai Engkau, Tuhan memberkati Engkau. Haleluya. Di hadapan kami juga ada Adeva yang berulang tahun tanggal 7 September dalam usia 8 tahun. Tuhan memberkati adik ini, anak ini Tuhan, anak yang masih kecil ini. Kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu.
pergi pulang sekolah, di rumah bermain, dimanapun berada. Tuhan sertai lindungi, jauhkan dari rencana-rencana orang jahat, dari kecelakaan mara bahaya. Tuhan bela, beri kepintaran di mana Faith bersekolah. Tuhan jadikan berkat, bahkan kedua orang tuanya Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan. Dan ada Ibu Heni Wisan juga yang berulang tahun tanggal 3 September berusia 54 tahun. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Tuhan, apa yang menjadi cita-cita rencana, Tuhan berkati. Beri keluarga yang bahagia, yang takut akan Tuhan, boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa hamba untuk mereka yang berulang tahun pada saat minggu yang lalu Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Selamat ulang tahun lagi. Ulang tahun. Masih kue. Tetap berdiri. Lagunya besar. Puji Tuhan, terima kasih. Kita sudah beribadah kepada Tuhan, tentu Tuhan senang kita ada di rumah Tuhan. Dan kita boleh memenangkan, kita punya keinginan yang biasanya memang kalau beribadah itu bangun males, banyak yang dirasa. Dan ada rasa satu keengganan, ya itu datangnya dari setan. Tapi kalau pada saat pagi hari menjelang siang hari ini kita semua ada di rumah Tuhan, itu karena kasih Tuhan pada kita, supaya kita boleh lebih lagi dikuatkan lewat kebenaran Tuhan. Lewat mimbar ini kami juga sebagai hamba Tuhan Gembala, Ibu Gembala mengucap terima kasih kepada Bapak Pendeta Nyong MTH yang boleh melayani, membagikan berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan boleh menuntun kami di jalan yang benar, dan kami tidak jatuh di dalam dosa, tetapi kami boleh bangkit dan kami boleh tetap semangat mencari Tuhan. Apapun kondisi dunia katakan, tapi kita tetap harus setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita akan menyanyikan satu pujian, besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Engkau besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Doa berkat saya berikan kepada Bapak Pendeta untuk doa dan doa berkat. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan dan hormat syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau baik bagi kami. Hari ini kami umat-umat Tuhan, kami boleh ada dalam bait-Mu yang kudus. Kami boleh memuji dan melayani Engkau lewat apa yang Engkau beri dalam hidup kami. Kami boleh agungkan Engkau. Kami diberkati Tuhan. Firman-Mu sudah meneguhkan kami diberkati Tuhan, dan bawa kami untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu, karena kami menyadari kehidupan kami bagaikan domba-domba yang sedang Tuhan berjalan, namun ada begitu banyak
binatang-binatang buas yang ingin merampas kami. Tapi Tuhan yang ada menjaga kami. Engkau gembala agung kami, menjaga, melindungi kami, membentengi kami dengan kekuatan kuasa-Mu. Kami luput dari hal-hal yang membawa kami pada kehancuran. Makasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati pelayan-pelayan altar yang sudah melayani, berkati hamba-Mu, suami istri dalam pelayanan, berkati seluruh majelis jemaat, berkati semua kami. Dan biar kiranya di sepanjang minggu berjalan ini, Tuhan ada menyertai kami dalam aktivitas kami yang berbeda-beda, baik sebagai petani, sebagai pengusaha, pegawai negeri, sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, sebagai nelayan, sebagai siswa, mahasiswa, apapun yang kami kerjakan, sebagai sopir, Tuhan ada menyertai kami, memberkati kami, buat berhasil semua. Bahkan biarlah damai sejahtera Allah ada tetap bagi kami semua. Mulai hari ini, bahkan seberapa lama Allah izinkan kami nikmati hidup ini, kami boleh tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini. Sertai kami pulang ke tempat kami masing-masing. Baik berjalan kaki, berkendaraan, jauh dan dekat, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kami akhiri ibadah ini. Sebab itu mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah siang ini. Haleluya.